Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang Pi Network. Ada pertanyaan yang cukup menggelitik di kalangan para pionir. Pertanyaannya, apakah Pi Network ini termasuk proyek yang berhasil atau gagal? Maka kita akan melihat terlebih dahulu beberapa literasi teman-teman. Kalau kita lihat di banyak proyek yang ada di dunia, ini kita lihat tentang misalkan proyek kripto yang dimiliki oleh Facebook. Ini pun mengalami kegagalan luar biasa teman-teman. Padahal kita tahu bahwa Facebook ini secara ekosistem maupun secara pendanaan itu sangat luar biasa kuatnya, tetapi juga ujung-ujungnya mengalami kegagalan teman-teman. Kemudian yang kedua, ini ada sebuah proyek lain lagi yang merugikan. Jadi sebuah perusahaan investornya mengalami kerugian sebesar 10 triliun. Padahal di sini kalau kita lihat korbannya bukan main-main teman-teman, yaitu investor institusi internasional sekelas hedge fund ternama bernama Three Arrow Capital. Ini pun jebol 10 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan sekitar 10 triliun teman-teman. Kemudian juga kita lihat di sini ada Luna Classic. Di sini juga mengalami kehancuran padahal proyeknya sempat menembus 10 besar dalam proyek-proyek yang ada di CoinMarketCap. Bahkan koin Luna ini banyak di antara para pemainnya yang sampai ada yang bunuh diri, bahkan melakukan pengancaman terhadap keluarga dari Do Kwon teman-teman. Kemudian ini ada lagi proyek yang bernama BitConnect. Bagi teman-teman yang mungkin tahu di masa lalu, ini dana investor lenyap 34 triliun teman-teman. Ini bukan main-main. Jadi ternyata banyak sekali proyek-proyek di dunia kripto ini mengalami kegagalan teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Pi Network ini proyek yang berhasil atau proyek yang gagal teman-teman? Jadi di dunia yang dipenuhi dengan proyek cryptocurrency, ada satu proyek memang yang menarik perhatian banyak orang, yaitu Pi Network teman-teman. Jadi pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah Pi Network merupakan proyek yang berhasil atau gagal? Namun jawaban yang pasti itu belum dapat diberikan pada saat ini teman-teman. Sekarang mari kita telaah lebih dalam untuk mencari jawaban di balik tantangan dan harapan yang mengiringi proyek ini teman-teman. Jadi Pi Network ini teman-teman, ini muncul sebagai proyek cryptocurrency dengan visi untuk menciptakan jaringan terdesentralisasi yang inovatif dan ramah pengguna. Jadi mereka menawarkan aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk menambang koin Pi, token cryptocurrency mereka dengan menggunakan mekanisme Stellar Consensus Protocol teman-teman. Namun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi oleh Pi Network dalam perjalanannya menuju keberhasilan teman-teman. Yang pertama, bahwa proyek ini masih dalam tahap pengujian dan belum diluncurkan secara penuh di jaringan utama. Jadi ini berarti bahwa Pi Network belum melewati ujian waktu dan masih harus membuktikan dirinya dalam operasional yang sebenarnya teman-teman. Selanjutnya juga keberhasilan Pi Network ini juga bergantung pada adopsi massal dan nilai yang diakui oleh pasar teman-teman. Jadi adopsi massal itu adalah kunci untuk memperoleh ekosistem yang kuat dan nilai yang berkelanjutan bagi token Pi. Tanpa adopsi yang luas dan penggunaan nyata, nilai Pi mungkin sulit untuk dipertahankan atau berkembang secara signifikan teman-teman. Selain itu juga ada pertanyaan mengenai keamanan, kemudian transparansi dan keberlanjutan proyek ini teman-teman. Keamanan menjadi aspek kritis dalam sebuah proyek cryptocurrency, seperti yang kita lihat dalam kasus yang dialami oleh Luna Classic ini teman-teman.
Jadi dan harus ada upaya kuat untuk melindungi pengguna dan aset mereka. Jadi transparansi dalam pengelolaan proyek dan penggunaan dana juga sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam komunitas. Namun di tengah tantangan tersebut masih ada harapan dan peluang bagi Pi Network untuk mencapai keberhasilan teman-teman. Jadi proyek ini telah berhasil menarik minat jutaan pengguna di tahap awalnya dan memiliki komunitas yang aktif. Jadi dalam beberapa tahun terakhir kita telah melihat beberapa proyek cryptocurrency yang awalnya diragukan, namun ternyata berhasil berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara luas, teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan apakah Pi Network adalah proyek yang berhasil atau gagal, kita perlu melihat perkembangannya di masa depan, teman-teman. Jadi keberhasilan Pi Network akan ditentukan oleh sejauh mana proyek ini dapat mengatasi tantangan dan mewujudkan visinya dalam praktek. Jadi dalam dunia cryptocurrency yang dinamis, hanya waktu yang dapat memberikan jawaban yang pasti, teman-teman. Namun penting bagi para pengguna dan calon pengguna Pi Network untuk tetap berhati-hati dan melakukan penelitian yang cermat. Jadi kalau menurut pendapat saya pribadi, teman-teman, ini sebenarnya Pi Network ini adalah sebuah proyek yang memiliki prospek luar biasa, dan yang uniknya sama sekali kita tidak perlu mengeluarkan dana, teman-teman. Jadi seperti yang kita lihat misalkan di BitConnect ini, kita harus mengeluarkan dana untuk membeli koinnya, sehingga akhirnya banyak orang yang mengalami kerugian. Ini total kerugian investor di masa lalu itu sampai dengan 34 triliun, teman-teman. Jadi sementara Pi Network sampai hari ini kita tidak perlu investasi apa-apa. Paling kita hanya rugi meluangkan waktu sekitar 10 detik untuk melakukan klik pada aplikasi yang ada di aplikasi Pi Network. Kemudian bagi teman-teman yang masih ribut atau mempertanyakan soal iklan, teman-teman bisa matikan fitur iklan yang ada di dalam aplikasinya. Tapi kalau menurut saya tidak masalah sebenarnya iklan, karena bagaimanapun juga untuk sebuah proyek atau developer itu mempertahankan proyeknya itu kan butuh biaya, teman-teman, untuk menyewa server dan lain sebagainya. Sehingga menurut saya kita saling take and give dengan core team itu sesuatu yang lumrah. Jadi kalau saya pribadi tidak saya matikan iklan di Pi Network, karena itu kita dalam kehidupan secara normal, take and give itu biasa, teman-teman. Tapi yang jelas untuk Pi Network sampai merugikan investor ini tidak terjadi. Makanya kita harus tetap waspada apabila bermain di dunia kripto, teman-teman. Selalu melakukan DIOR. Dan sampai hari ini saya melihat di Pi Network tidak ada resiko apapun seperti yang terjadi di koin-koin lain. Dan kita harus memahami bahwa mungkin core team tidak ingin proyek-proyeknya gagal. Dia tidak ingin Pi Network gagal seperti yang dialami oleh Facebook, bahkan yang dialami oleh BitConnect, teman-teman. Jadi hingga kita tahu bahwa KYC dan ekosistem ini yang sedang upayakan keras oleh core team. Apabila itu sudah pondasinya sudah dianggap kuat, baru akan diluncurkanlah Open Mainnet. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini tentang comparison atau perbandingan antara proyek-proyek yang gagal di dunia kripto dengan Pi Network. Semoga menambah wawasan bagi kita semua. Tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.